bagaimana sebuah relasi terbentuk dan bagaimana sebuah relasi dapat bertahan. Seringkali relasi terbentuk karena hal-hal yang nampaknya sangat biasa. Anda misalnya memiliki kesamaan hobi. Contoh, saya baru berjumpa dengan calon mempelai besok dan mereka mengatakan mereka berjumpa di dalam komunitas pelari. Keduanya adalah pelari maraton. Dan cinta mulai tumbuh dalam kebersamaan ketika mereka berjumpa dalam komunitas itu. Dan kemudian juga muncul ketertarikan kepada pribadi satu sama lain. Dan itu yang membuat mereka mengambil keputusan untuk mengikat relasi mereka ini dalam cinta kasih perkawinan. Saya tidak tahu dengan Anda, apa yang membuat Anda kemudian membuat komitmen dalam sebuah relasi. Entah yang namanya persahabatan, entah namanya pernikahan, atau juga komitmen dalam pelayanan. Pasti ada dasarnya, pasti ada pondasinya. Dan dasar ini akan menjadi kekuatan sehingga apapun yang terjadi, Anda akan terus berusaha tidak hanya bertahan, tapi bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Demikian juga dalam relasi pernikahan, Anda juga menyadari bahwa dalam perjalanan waktu Anda akan mengalami proses perjuangan terus-menerus sampai akhir hayat Anda. Dan tentu kita berharap dua hal ini yang menjadi pondasi dasar cinta dan kesetiaan itu yang terus akan mengiringi perjalanan di dalam kehidupan. Dan tadi dalam latihan kami juga melakukan atau mempraktekkan bagaimana mengenakan cincin sambil mengatakan kepada sang mempelai, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dan rumus ini sebenarnya harus mereka kenang sebagai ungkapan yang akan mereka jalani kemudian hari untuk terus-menerus menunjukkan cinta dan kesetiaan ini dalam kehidupan mereka. Tanpa usaha untuk terus bertumbuh, pondasi ini akan mudah sekali goyah dan bangunan yang didirikan pun akan hancur. Bangunan gereja kecil, gereja rumah tangga, eklesia domestika. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Kita tahu gereja, kumpulan manusia, bangunan rohani yang hidup, yang juga mempunyai kerapuhan. Yesus juga mengharapkan bahwa gereja ini tetap setia kepadanya, cinta kepadanya. Tetapi yang terjadi adalah gereja juga bisa mengalami kegagalan. Juga di masa lalu ketika kita belajar tentang sejarah gereja, mungkin kita juga menemukan ada begitu banyak kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berada dalam gereja ini. Maka mungkin ketika Anda terlibat dalam pelayanan pun Anda bisa melihat, kenapa sih orang-orang melayani juga kayak gini, kayak gitu. Anda bisa kecewa. Tapi Tuhan yang mengasihi kita dalam kesetiaannya tidak pernah berhenti untuk memberkati kita agar kita terus bertumbuh. Maka mari kita juga terus belajar, bertumbuh dan menjadi lebih baik dalam proses perjalanan hidup kita. Entah itu dalam relasi kita dengan sahabat kita, di dalam komunitas pelayanan kita, dan terlebih dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda. Dan semoga Anda menjadi batu karang yang hidup seperti Petrus. Anda bukan manusia sempurna, tapi kuasa Allah akan membuat Anda lebih kuat dan menjadi lebih baik lagi. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang menyertai, membimbing, dan menguatkan Anda sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.